Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 3289 sampai bab 3292. Saya melihat mayat orang-orang ini. Wajah kelima orang King Long berubah dengan liar. Tubuhnya mulai gemetar, wajahnya penuh kepanikan, dan matanya menunjukkan ketakutan dan kesakitan. Jelas sekali, wajah 10 ahli tulang ini telah terpatri dalam di benak mereka. Atau saat mereka tidur, ini menjadi mimpi buruk seumur hidup mereka. Setiap kali saya mengingat atau memimpikannya, mereka semua akan menderita. Jadi ketika mereka melihat wajah para ahli tulang ini, mereka menjadi gila. Bagaimanapun, para ahli tulang inilah yang menggunakan metode yang sangat kejam untuk menggali tulang dari tubuh mereka. Selama mereka tetap terjaga, bisa dibilang begitu. Penampilan selusin ahli tulang ini benar-benar terukir di benak 5 orang King Long. Bahkan King Long tahu berapa banyak alis yang mereka miliki. Itu dia, lepas kendali, Ye Junlin masih tidak menduganya. Saya pikir mereka bisa mengatasinya, setelah melihatnya, saya masih kehilangan kendali. Namun hasilnya jelas, para ahli tulang yang terbunuh inilah yang benar-benar menyerang King Long dan yang lainnya. Petunjuknya segera terputus, setelah membawa jenazahnya keluar. Baru pada saat itulah kelima orang King Long menjadi tenang. Bos, maaf, kami kehilangan kendali. Kelima King Long menyalahkan diri mereka sendiri. Ye Junlin mengerutkan kening dan berkata, seharusnya aku yang meminta maaf, aku meremehkan rasa sakit yang kamu derita, dan mengira kamu bisa bertahan. Itu memang perkiraan yang terlalu rendah. Saya tidak menyangka kelima orang King Long akan terluka begitu dalam. Mereka telah menjadi mimpi buruk dan setan batin mereka. Tapi semakin sering hal ini terjadi, Ye Junlin semakin membiarkan mereka menghadapinya. Kalau tidak, iblis batinia ini tidak dapat dibasmi. Ini akan berdampak besar pada kelima orang King Long mulai sekarang. Sekalipun mereka tidak berlatih seni bela diri, mereka tetap kejam terhadap orang normal. Oleh karena itu, hal itu harus dihadapi untuk membasmi setan batin dan mimpi buruk. Menghadapi situasi ini, bahkan jika hal ini disebutkan di masa depan, kelima orang King Long masih dapat berbicara dan tertawa tanpa peduli sama sekali. Kamu masih harus menghadapinya, aku tidak ingin ini menjadi mimpi buruk iblis dalam dirimu. Masih ada peluang sekarang, jika sudah terlambat dan sudah mendarah daging, maka tidak ada yang bisa kamu lakukan, Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh. Kelima orang King Long juga menyadari keseriusan masalah ini. Adegan yang baru saja lepas kendali menyadarkan mereka akan keseriusan masalah. Mereka berlima saling memandang, dan akhirnya mengangguk dengan berat. Bos, kami semua mendengarkanmu, balas dendam itu penting. Tapi begitu juga iblis dalam diri kami. Ekspresi tekad melintas di mata mereka berlima. Oke, proses selanjutnya mungkin menyakitkan, tapi kamu harus mengertakkan gigi dan bertahan. Kamu harus bertahan, kamu harus melewatinya, tidak ada yang namanya kegagalan. Ye Junlin menyemangati mereka pada tak lama setelah. Ye Junlin menemukan sekelompok teknisi modern. Ada buku profiling, ada pelukis, ada guru psikologi dan sebagainya. Serangkaian instrumen juga dipindahkan ke sini. Penting untuk memberikan konseling psikologis kepada 5 orang King Long. Dan pada saat yang sama, perlu juga mengingat semua yang terjadi pada saat itu dan menghadirkan para pembunuhnya. Tindakan Ye Junlin tidak diketahui oleh divisi penekan iblis. Su Qingya dan yang lainnya seperti orang desa yang belum pernah melihat dunia. Mereka sangat ingin tahu tentang segala hal. Apakah mereka mengira benda ini dapat menemukan pembunuhnya? Mustahil, bagaimanapun, dunia kecil mandiri tempat tinggal Zen Moshi sebelumnya terisolasi dari dunia luar. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal-hal modern. Apa yang mereka benci bisa sangat berguna saat ini. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh teknik pemurnian Qi. Ye Junlin berkata kepada mereka, saya akan membiarkan Anda melihat apa yang Anda lihat hari ini. Lihatlah seperti apa rupa si pembunuh dan tunjukkan kepada Anda secara lengkap. Hah, mari kita lihat langsung si pembunuh, bagaimana ini, mungkin.
Su Qingya dan yang lainnya tidak tahu, percaya. Bahkan King Long dan mereka berlima mengingatnya dengan jelas dan mendalam. Tapi penampakan si pembunuh terungkap sepenuhnya. Itu sungguh mustahil. Bagaimana mungkin 5 orang King Long bisa mengungkapkan apa yang ada di benak mereka? Mereka belum pernah terdengar sebelumnya. Metode ini sungguh keterlaluan, bukan? Saat ini, ahli psikologi telah memberikan bimbingan kepada 5 orang King Long, yang dapat dianggap sebagai awal persiapan. Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Begitu saja. Setelah semuanya siap, semuanya akan segera dimulai. Berikutnya, ini adalah awal dari penderitaan 5 orang King Long. Segera mereka dihipnotis, lambat laun, saya mulai mengingat adegan aslinya. Termasuk saat masih berada di divisi Tenjin, di divisi Tianzhen, satu persatu dari divisi penindas iblis datang menemui mereka untuk menguji tulang mereka. Ini semua muncul dalam ingatan mereka, namun kelima orang itu justru kesakitan. Tapi Ye Junlin tahu bahwa ini hanyalah permulaan, jika ini akan berakhir. Itulah kesulitan mereka sebenarnya. Ahli psikologi di sini berhasil dalam hipnosis, dan 5 orang King Long mulai bernostalgia. Kelima orang tersebut juga dihubungkan ke instrumen, yang diubah menjadi semacam informasi dan dikirimkan untuk dijadikan referensi oleh orang lain. Di sisi lain, setelah menerima informasi, dengan upaya semua orang, wajah-wajah yang muncul dalam ingatan 5 orang di King Long ditampilkan di layar melalui berbagai cara dan kerjasama. Bukan hanya wajah, tapi pakaian dan ciri-ciri lain dari setiap orang pada saat itu, dan bahkan lingkungan. Semua dipulihkan satu persatu. Dalam hal ini, Ye Junlin dan yang lainnya masih terlihat tenang. Tapi Su Qingya dan yang lainnya tidak bisa tenang lagi. Ya Tuhan, ini dari paviliun selatan. Ini dari paviliun barat, karena ketika mereka melihat orang-orang ini di layar, mereka langsung mengenali mereka. Ini adalah pria dari divisi penekan iblis. Mereka dapat menjamin bahwa Ye Junlin tidak pernah berhubungan dengan orang-orang ini, apalagi bertemu dengan mereka. Kini tersaji begitu jelas satu persatu. Ini mengejutkan mereka. Apakah ini sebuah artefak di dunia sekuler? Sepertinya mereka telah meremehkannya sebelumnya. Masih ada kelebihannya. Membuka mata, beberapa orang tampak terkejut, seolah-olah mereka belum pernah melihat dunia sebelumnya. Melihat orang lain, semua orang melihat keributan yang mereka buat. Su Qingya dan yang lainnya juga merasa malu. Dia dengan cepat menjelaskan, kita semua mengenal orang-orang ini, mereka semua berasal dari divisi penindas iblis. Ya, tidak apa-apa, lanjutkan, kata Ye Junlin. Su Qingya dan yang lainnya terkejut di dalam hati mereka. Jika ini terus berlanjut, mungkin pembunuh sebenarnya akan terungkap nanti. Memikirkan hal ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Karena mengembalikan isi memori masih belum cepat. Tentu saja ini sudah menjadi yang tercepat di bidang profesional. Ye Junlin mengumpulkan para ahli terbaik di berbagai bidang. Kelima orang King Long menjadi semakin kesakitan, dan ingatan mereka terungkap sedikit demi sedikit. Ini terutama mencakup tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi dan orang-orang yang mereka temui. Ini dipulihkan, Su Qingya bahkan melihat potret mereka sendiri dipresentasikan. Hal ini mengejutkan mereka. Waktu berlalu menit demi menit. Hampir semua orang yang pernah dihubungi oleh 5 orang King Long selama periode ini terungkap satu persatu. Masih banyak orang yang mencari demon supresornya. Tapi semua orang curiga, secara teori, termasuk Su Qingya dan lainnya, mereka semua adalah tersangka. Jadi ekspresi Ye Junlin berubah suram. Menemukannya juga tidak mudah. Orang lain sangat khawatir. Itu adalah Xiao Feng. Dia takut Gong Qianqiu juga datang untuk melihat 5 King Long dan menguji tulang mereka. Dalam hal ini, guru akan segera menganggapnya sebagai tersangka. Meskipun sebenarnya tidak, tapi muncul di sini berarti mereka setidaknya memiliki gambaran tentang asal-muasal 5 orang King Long. Dia sangat ketakutan. Setelah tampil seperti ini, dia tetap membawa Gong Qianqiu menemui Ye Junlin. Begitu dia muncul,
semua orang mungkin akan waspada. Bahkan ketika dia sampai di belakang, Xiao Feng menjadi tidak terlalu takut untuk melihat. Dia juga sekarang tidak yakin apakah Gong Qianqiu telah mendekati King Long dan yang lainnya. Saat ini, Xiao Feng bahkan menutup matanya. Saya takut melihat Gong Qianqiu muncul di sini. Itu akan menjadi masalah besar sehingga melompat ke Sungai Kuning pun tidak akan mampu menghanyutkannya. Ye Junlin menyadari keanehan Xiao Feng, tapi dia mengira itu karena Xiao Feng tidak bisa melihat kelima King Long menahan rasa sakit seperti itu, jadi dia menutup matanya. Bagaimanapun, dia selalu merasa bersalah atas masalah ini. Hanya saja tidak menganggapnya serius. Waktu berlalu menit demi detik. Gambar demi gambar tersaji dengan jelas. Jika waktu memungkinkan, kelompok orang ini dapat menghasilkan sesuatu yang dinamis. Tunggu, setelah beberapa saat, Ye Junlin berseru. Bahkan Su Qingya dan yang lainnya hampir tidak bisa menahan seruan mereka. Karena kelompok kekuatan terakhir yang datang untuk menemukan 5 orang King Long muncul di layar. Itulah pembunuh sebenarnya. Mereka mengenakan jubah hitam seragam, dan wajah mereka tidak terlihat jelas, yang membuat mereka terlihat sedikit aneh. Bahkan dibandingkan dengan anggota lain dari divisi penekan iblis, dia terlihat tidak pada tempatnya. Melihat sekelompok orang ini, Su Qingya dan yang lainnya sudah bertekad. Meskipun saya pikir itu adalah mereka sebelumnya, namun tidak ada cara untuk melihat potretnya secara langsung. Xiao Feng ketakutan dengan seruan semua orang. Saya pikir itu adalah Gong Qianqiu. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa semua orang sedang menatapnya sekarang. Dia segera membuka matanya, ternyata tidak ada yang melihatnya. Sebaliknya, lihatlah pria misterius berjubah hitam di potret. Dia menghela nafas lega, fokus pada orang-orang ini. Kata Ye Junlin, dia melihat lebih dalam pada Su Qingya dan yang lainnya. Namun, mereka tidak diizinkan untuk mengidentifikasinya saat itu juga. Tapi terus menunggu, pada saat ini, setelah mengingat orang-orang berjubah hitam ini, kelima orang King Long benar-benar jatuh ke dalam keadaan gila. Situasinya puluhan atau bahkan ratusan kali lebih intens dari situasi sebelumnya. Berbagai data fisik melonjak tajam. Mereka menderita penderitaan psikologis yang luar biasa. Melihat hal tersebut, sebenarnya kami tidak dapat dipisahkan. Para pembunuh kemungkinan besar adalah orang-orang ini. Menghadapi orang lain di divisi penekan iblis dan orang-orang ini, kelima orang King Long bereaksi sangat berbeda. Itu sangat emosional, pasti ada masalah. Su Qingya dan yang lainnya sangat terkejut, di luar dugaan. Hal-hal di dunia sekuler ini justru memperlihatkan penampakan si pembunuh. Ini luar biasa, meski wajah spesifiknya tidak bisa dilihat, namun bentuk tubuh dan pakaian semuanya terlihat. Seperti inilah penampilan mereka, lanjutkan. Dengan upaya semua pihak, semuanya terus berlanjut. Penyiksaan psikologis terhadap 5 orang King Long baru saja dimulai. Berikutnya adalah cobaan terbesar mereka. Tidak apa-apa jika Anda bisa bertahan, tetapi jika tidak, hidup Anda mungkin akan hancur. Ye Junlin sebenarnya sangat khawatir. Tidak ada yang bisa memastikan dengan pasti mengenai situasi ini. Tapi tidak mungkin, mereka harus melewati level ini sendiri. Dalam ingatan beberapa orang berikutnya, itulah orang-orang ini. Lingkungan juga segera berubah. Semua kenangan sebelumnya ada di divisi Tianzhen. Namun lingkungan selanjutnya sepertinya telah meninggalkan divisi Tianjin. Semua orang juga memahami bahwa ada kemungkinan besar kelima orang King Long dibawa ke tempat lain dari divisi Tianzhen. Akhirnya, lingkungan berubah ke tempat mereka sebelumnya, di mana tulang 5 orang King Long ditransplantasikan. Di sini mereka mulai paling menderita. Di bawah hipnosis, mereka sangat mudah tersinggung dan gelisah sehingga mereka tidak bisa menekannya sama sekali. Mereka akan mengingat kembali kejadian paling menakutkan dalam hidup mereka. Bisakah kamu tidak begitu bersemangat? Dan di antara potret-potret itu, potret si pembunuh muncul. Dari awalnya hanya beberapa orang, kemudian menjadi puluhan orang.
Mereka semua mengenakan seragam yang sama, meski wajah mereka tidak terlihat jelas. Namun beberapa detail terungkap sepenuhnya. Lagi pula, pemandangan saat itu terlalu jelas dalam ingatan mereka. Tidak ada detail yang luput dari perhatian, jadi sekarang detailnya sudah keluar. Pisau pemutus jiwa, serta alat lainnya, semua disajikan satu persatu. Segala sesuatu dalam ingatan 5 orang King Long dapat dihadirkan. Hal ini mengejutkan Su Qingya dan yang lainnya. Kini mereka semua tercengang. Ye Junlin benar-benar dapat menemukan pembunuhnya. Ledakan tiba-tiba memikirkan sesuatu, mereka tidak bisa menahan keringat dingin. Hal ini jelas diketahui oleh Ye Junlin sendiri. Jangan biarkan mereka menyalahkan Anda dan mengira Andalah yang membocorkannya. Akibatnya, Beige menderita, mereka sangat takut akan hal ini. Berdasarkan postur ini, memang bisa diketahui, saat ini, penyiksaan King Long mencapai tingkat yang sangat menyakitkan. Kematian yang menyakitkan, banyak orang menitikkan air mata ketika tidak bisa menontonnya. Junjun mengepalkan tangannya erat-erat dan menyemangati King Long dan yang lainnya. Xiao Feng merasa sangat bersalah, lagi pula semua ini ada hubungannya dengan dia. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, biarkan aku membantu mereka, aku benar-benar tidak tahan lagi. Tidak, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk ini, tidak ada yang bisa membantu mereka. Ye Junlin menghentikannya, semua orang hanya bisa menonton. Ini mungkin doa dalam hati, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Adegan paling menakutkan dalam ingatan 5 orang King Long semuanya muncul. Selain pria berjubah hitam, ada juga ahli tulang. Ketika semua orang melihatnya, bukankah mereka adalah ahli tulang mati? Benar, pihak lain benar-benar ingin menghancurkan semua bukti. Saat ini, King Long dan yang lainnya telah mencapai momen tersulit dan menyiksa dalam ingatan mereka. Ini adalah proses di mana ahli tulang menggali tulang mereka. Penyiksaan mengerikan dimulai, tapi Ye Junlin mengerutkan kening. Saya pikir setelah kemunculan potret Master Kerangka ini, rasa sakit King Long dan yang lainnya akan mencapai puncaknya. Mereka bisa melewati ini, tidak ada yang menyangka bahwa ini hanyalah permulaan. Bukan tempat yang paling menyakitkan, kelima orang King Long menjadi semakin sengsara. Benar-benar tidak terkendali, sepertinya akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Saya merasa tidak enak. Ye Junlin mengepalkan tangannya dengan erat. Yang lain juga memasang wajah galak dan menatap mereka. Apa yang terjadi? Mungkinkah apa yang paling mereka takuti masih tertinggal? Ye Junlin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Yang lain juga sangat khawatir dengan situasi King Long dan yang lainnya. Tapi semua orang tidak bisa membantu, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Semuanya terserah mereka, benar saja. Ye Junlin menebaknya dengan benar. Yang paling ditakuti oleh 5 orang King Long bukanlah para ahli tulang dan orang-orang berjubah hitam itu. Tetapi orang yang ingin mentransplantasikan tulang akarnya. Dia adalah tuan muda yang disebut oleh orang-orang berjubah hitam. Ini adalah bayangan terbesar King Long dan yang lainnya. Sekalipun itu hanya sekilas, itu tertanam dalam di benak mereka. Bagaimanapun, tulang mereka diambil oleh orang ini dan ditransplantasikan ke dalam tubuhnya. Segera, kemunculan orang ini dalam ingatan 5 orang King Long muncul. Su Qingya dan yang lainnya juga memahami apa yang sedang terjadi. Mereka semua juga ketakutan. Mungkinkah orang yang mentransplantasikan 5 tulang akar orang King Long akan muncul secara langsung? Mereka mulai merasa tidak nyaman. Nafasnya menjadi berat dan cepat. Siapa orangnya? Sekarang mereka mengira ada seseorang di balik kekuatan itu. Hanya tidak tahu siapa itu. Tapi orang yang bisa mengendalikan kelompok kekuatan ini, Demon Suppressor, mungkin tidak ada. Dan ada alasan penting lainnya. Jadi mereka sebenarnya sedikit takut. Takut melihat sosok atau wajah yang dikenalnya. Ye Junlin dan yang lainnya juga menjadi gugup. Rasanya kenal langsung dengan bos besarnya. Entah kenapa, bayangan Gong Qiankyu tiba-tiba muncul di benak Xiao Feng.
Bahkan dia kaget. Dia tidak berani melihatnya. Jika demikian, itu terlalu berlebihan. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Kelima King Long juga sangat kesakitan dan mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Uci, seseorang sudah terengah-engah. Akhirnya, meskipun ada panggilan berulang kali, dia muncul, bersambung.